Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainti Mariati dengan NIM 121207006 akan mereview kembali materi mengenai sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, sedangkan menurut istilah, Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, isi pokok kandungan Al-Quran. Isi pokok kandungan Al-Quran diantaranya ada tauhid, ada ibadah, kemudian ada al-wa'd wal wa'id, kemudian petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan, dan yang terakhir yaitu sejarah umat terdahulu. Nah, yang ketiga yaitu ada kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Semua tuntutan dan larangan harus ditaati oleh semua muslim dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat ada hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, hukum yang terdapat dalam Al-Quran ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada akidah atau keimanan, yang kedua ada ibadah, dan yang ketiga ada akhlak atau budi pekerti. Kemudian yang kelima ada kehujahan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Hujah di sini yaitu berarti bukti atau alasan. Nah, yang pertama ada kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang kedua yaitu ada kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah suatu hal yang luar biasa pada Al-Quran yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Kemudian yang pertama ada kemukjizatan dari segi kebahasaan. Yang pertama yaitu ada Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan yang kedua ada Al-Quran memiliki gaya bahasa yang khas yang tidak bisa ditiru oleh sastrawan Arab. Kemudian yang kedua ada kemukjizatan Al-Quran dari segi peristiwa masa lalu. Di antaranya ada jasad Fir'aun yang diselamatkan, kemudian ada kaum Ad dan kaum Samud, serta kehancuran kota Iran. Kemudian yang ketiga, dan ini merupakan yang terakhir, yaitu kemukjizatan Al-Quran pada masa yang akan datang. Di antaranya ada kemenangan kerajaan Bizantium terhadap kerajaan Persia, kemudian ada kemenangan umat Islam dalam Perang Badar, dan yang ketiga yaitu tentang masuknya Nabi dan para sahabat ke Mekah. Itulah mungkin materi yang dapat saya review dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.